Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan siapapun yang menjawab salam saya, mudah-mudahan bisa berkumpul di surga. Yang menjawab salam saya doakan, kalau dia sedang punya hutang, mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Yang amin biasanya yang punya hutang. Apalagi makin kenceng aminnya, makin gede hutangnya. Alhamdulillah, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah sandaran utama kita. Allahus Somad. Barang siapa yang dia bersandar kepada Allah, niscaya dia tidak akan banyak kecewa dalam kehidupannya. Tapi siapa yang dia bersandar terhadap makhluk, harapan utamanya terhadap suami, harapan utamanya terhadap anak, niscaya orang ini pasti akan banyak kecewa dalam kehidupannya. Salawat beserta salam mudah-mudahan tertera tertuju kepada baginda kita, Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus berada dalam barisan Rasulullah. Meskipun kita hanya berada dalam barisan yang paling terakhir, gak apa-apa, tapi kita istiqomah berada dalam barisannya Rasulullah dibanding kita berada dalam barisan paling depan, tapi dalam barisannya Abu Jahal. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang saya hormati guru-guru kita, ustadz kita, ustazah kita yang sudah berada berkumpul bersama kita pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati pengurus dari Masjid Nurul Iman, yang mudah-mudahan sesuai dengan namanya terus bercahaya di dalam hatinya iman-iman yang akan menerangi umat. Yang saya hormati seluruh pengurus dari Majelis Taklim, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya cintai karena Allah, bunda semuanya, ayahanda semuanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Oke, saya ulangi lagi, apa kabar semuanya pada hari ini? Oke, bunda, sebelumnya saya mengisi di Pekanbaru untuk wilayah Riau, diminta untuk mengisi satu pengajian yang sangat penuh dengan ibu-ibu. Ketika sudah salam pembukaan, yang paling pertama kali saya tanya adalah kabarnya pada hari ini. Namun ketika di sana kaget karena mendapatkan jawaban yang beda dari biasanya. Jadi ketika saya tanya, Bu, apa kabar semuanya pada hari ini? Kompak semuanya menjawab seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Masya Allah. Bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan gerakan tubuhnya. Bisa ibu jawabannya seperti itu? Bisa seperti itu? Baik, kita uji dulu ya. Baik bunda semuanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Masih ada yang ragu-ragu melakukannya, masih ada yang setengah hati melakukannya, masih ada yang tengok kiri, tengok kanan, yang lain melakukan atau enggak. Masih ada yang ragu melakukannya. Padahal jujur bunda, ketika tadi saya bertanya seperti itu, sebenarnya saya sedang mengetes bagaimana kinerja otak bunda semuanya. Tadi ketika saya bertanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Ada yang menjawab, tapi menjawabnya hanya dengan lisannya saja, dengan mulutnya saja. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Dia punya masalah dengan otak bagian kanannya. Ada yang menjawab, tapi menjawabnya hanya dengan gerakan tubuhnya aja. Gak ngomong sedikit pun. Dia punya masalah dengan otak bagian kirinya. Ada yang lain sudah pada kompak,
sudah pada semangat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Namun ada yang tidak mau melakukan sama sekali dan mengatakan dalam hatinya, apa-apaan sih, udahlah dimulai pengajiannya. Kalau itu yang dia katakan, kalau itu yang ada dalam hatinya, berarti dia sedang punya masalah dengan kejiwaannya. Oke, hanya saya ingin tes sekali lagi. Kalau ada yang tidak mau melakukannya, berarti dia sedang punya masalah dengan kejiwaannya. Oke, sebelum saya lanjutkan, boleh bassnya Ustaz dikecilkan? Baik, Bunda semuanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Takbir. Mama yang di belakang gak mau kalah, Allahu Akbar. Baik Bunda semuanya, di sini saya izin sama-sama kita mentafakuri satu ilmu yang akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, yaitu baiti jannati, rumahku surgaku. Kira-kira benarkah rumah kita, rumah tangga kita itu sudah serasa seperti surga? Atau bahkan rumah tangga kita itu seperti neraka? Ada seorang istri Bu yang dia justru senang, yang justru dia senang ketika suaminya nggak ada di rumah. Ketika suaminya ada di rumah gak nyaman dia. Ketika suaminya nggak ada di rumah, yes, alhamdulillah, senang dia. Kalau ada rumah tangga yang seperti itu jenis rumah tangga yang dia satu atap tapi nggak sejiwa, satu atap tapi nggak sehati, satu atap tapi nggak bersama. Boleh bassnya dikecilkan? Itu makanya sama-sama kita mentafakuri ilmunya. Sebelumnya saya ingin minta dulu kepada Bunda agar bisa maksimal kita mendapatkan ilmunya. Yang pertama, boleh saya minta kepada Bunda, silahkan untuk merapihkan barisannya. Ketika barisan depan masih ada yang kosong, boleh saya minta silahkan maju ke depan. Karena apa? Karena salah satu sunnah dalam majelis ilmu adalah merapihkan tempat duduk, merapatkan tempat duduk. Dan ternyata Bu, ketika kita merapatkan tempat duduk kita satu sama lain, bahkan para sahabat ketika dalam majelis ilmu itu paling senang duduknya berdekatan. Disebutkan lutut sahabat dengan lutut sahabat lain itu nempel. Kalau ada rambut sahabat yang jatuh, maka rambut sahabat yang jatuh ini ke atas lutut sahabat yang lain. Itu saking dekat dan juga rapatnya. Makanya boleh saya minta silakan rapikan duduknya. Bunda yang di belakang boleh silakan geser ke depan. Oke, silakan maju ke depan, merapikan tempat duduknya. Kalau ada yang diminta ke depan gak mau, ini salah satu ciri keras hatinya. Makin gak mau, makin keras hatinya. Karena apa? Orang yang keras hati itu gak mau disuruh sama orang, gak mau diminta sama orang. Kecuali untuk Bunda yang sakit dan butuh sandaran, boleh silakan bersandar. Oke, Bunda semuanya silakan dirapikan tempat duduknya. Oke, baik Bunda. Yang kedua, boleh saya minta silakan HP-nya. Sekiranya HP-nya gak digunakan untuk dokumentasi, gak digunakan untuk mencatat, boleh silakan dimasukkan HP-nya. Karena kalau di depan kita ada HP, nanti dikit-dikit maunya buka HP, dikit-dikit buka HP, dikit-dikit buka HP. Makanya silakan agar bisa lebih maksimal kita mendapatkan ilmunya, silakan dimasukkan dulu HP-nya. 1, 2, 3, masukkan. Boleh saya minta angkat tangan kanannya? Angkat tangan kanannya, simpan di pundak teman sebelah kanannya. Ulangi lagi, angkat tangan kanannya, simpan di pundak teman sebelah kanannya. Boleh ditepuk-tepuk dulu, ditepuk-tepuk dulu, sambil ikuti yang saya katakan. Bu, ayo ikuti, bu, ayo ikuti, bu. Bangun. Jangan ngantuk, jangan tidur, jangan lemas, jangan ngobrol, jangan main HP. HP-nya dimasukkan, disilentkan. Kalau tidak, dijadikan door prize.
Boleh tangan kirinya diangkat, simpan di pundak teman sebelah kirinya. Kalau yang kirinya kelihatan sedang ngantuk, agak keras sedikit nggak apa-apa. Ditepuk-tepuk, ikuti yang saya katakan, iya iya. Aku nggak akan ngantuk, aku nggak akan tidur, aku nggak akan main HP. Kalau aku ngantuk, kalau aku tidur, kalau aku main HP, HP-ku buat kamu. Udah sah ya, yang main HP langsung aja diambil HP-nya. Baik bunda semuanya, boleh angkat tangannya di sini bunda yang sudah menikah. Yang sudah menikah. Oh semua. Oke. Yang belum menikah. Belum. Belum. Ternyata ada perawan senior di sini. Yang belum menikah? Yang belum. Oh ada. Oh masih ada ya. Masya Allah terdekat. Yang mau nikah lagi? Ada yang mau nikah lagi? Oh enggak? Oh enggak. Halo. Siapapun yang sudah menikah saya doakan mudah-mudahan bisa mendapati rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang belum menikah mudah-mudahan bisa segera dapat jodoh. Yang mau nikah lagi juga sama. Mudah-mudahan bisa dapat jodoh segera. Kalau bisa pas pulang pengajian ini. Baik bunda, kita sama-sama mentafakuri tentang rumahku, surgaku. Saya tahu di antara bunda di sini itu rata-rata punya suami. Mungkin ada sebagian yang suaminya sudah wafat atau mungkin berpisah karena berbagai alasan. Tapi apapun itu, pasti saya tahu bunda di sini mengharapkan rumah tangga yang baik dalam kehidupan rumah tangganya, benar? Pasti kita mengharapkan rumah tangga yang bahagia dalam kehidupan kita. Kira-kira ibu di sini yang sudah menikah, kita sudah merasa bahagia enggak bersama dengan suami kita? Bahagia enggak? Bahagia enggak? Betul. Sekarang dibalik, kira-kira suami ibu itu bahagia enggak nikah sama ibu? Bahagia enggak? Pernah ditanya? Pernah ditanya? Oke. Bunda punya suami bu? Oh Masya Allah. Bunda punya suami? Oh enggak, ini salah nanya saya. Oke. Bunda punya suami? Punya suami. Kira-kira suami bunda bahagia enggak nikah dengan bunda? Pernah ditanya? Pernah ditanya? Jawabannya gimana? Bahagia, Masya Allah. Enggak tertekan kan? Enggak. Bun punya suami? Oh, enggak. Bunda punya suami? Kira-kira suami bunda bahagia nggak nikah dengan bunda? Pernah ditanya? Udah, Masya Allah. Ini bahagia semuanya ya. Berarti saya salah materi ya. Harusnya jangan ini materi. Bunda punya suami? Oh enggak. Bunda punya suami? Kira-kira suami bunda bahagia nggak nikah dengan bunda? Bahagia. Pernah ditanya? Masya Allah. Jawabannya hampir semuanya bahagia. Dan rata-rata pasti pernah bertanya kepada suaminya. Kalau di sini ada yang belum pernah nanya kepada suaminya, pulang dari sini langsung datangi suaminya dan tanyakan, Papa, sini sebentar. Apa? Sini sebentar. Kira-kira Papa bahagia nggak nikah sama Mama? Suaminya mau jawab iya, tapi enggak. Mau jawab enggak, takut marah. Akhirnya bahagia deh. Kalau semuanya saya tanya yang punya suami, pasti satu jawabannya bahagia. Namun bunda, yang membuat saya kaget sebelumnya ketika di Jawa Tengah, wilayah kota Magelang, ketika semua saya tanya, ada satu ibu-ibu pas saya pulang dia menghampiri saya. Dia bawa anak, dituntun anak dia. Dia menghampiri saya, Ustaz apa? Tunggu sebentar. Jujur, ketika tadi saya mengatakan bahagia, sebenarnya nggak bahagia. Saya mengatakan bahagia karena malu dengan ibu-ibu yang lain. Apa kata ibu-ibu yang lain kalau saya mengatakan rumah tangga saya nggak bahagia, Ustaz? Tapi jujur Ustaz, kalau bukan karena ini anak, sudah kutinggalkan itu suami saya. Jadi ternyata bu, ada seorang istri yang dia mempertahankan rumah tangganya karena anak. Kalau bukan karena anak,
sudah kuceraikan kau. Ada yang seperti itu. Dan kalau di sini ada yang punya perasaan yang sama, mempertahankan rumah tangga karena anak, selamat datang dalam kehidupan rumah tangga yang pasti banyak babak belur. Bunda, kalau mempertahankan suami karena anak, pasti banyak sakitnya, banyak gegana, gelisah, galau, merana. Betul, karena apa? Mempertahankan sesuatu karena manusia itu sakit. Beda halnya dengan mempertahankan sesuatu karena Allah. Kita bisa bertahan dengan dia karena cinta kita karena Allah, dan itu kita jarang akan merasakan sakit dalam hati kita. Ya, jadi balikan lagi mindset pikirannya, kita bertahan, kita rela mendapatkan apapun kekurangan suami kita, bukan karena anak kita, tapi karena Allah. Bunda cinta kepada suaminya, cinta kepada suaminya, yakin? Cinta kepada suaminya. Pernah mengungkapkan itu enggak kepada suaminya? Betul, Bu? Bunda cinta kepada suaminya. Cinta kepada suaminya. Cinta, yang namanya cinta itu perlu bukti. Salah satu ciri bukti cinta adalah adanya sentuhan fisik. Salah satu sentuhan fisik yang harus terus ada dalam rumah tangga adalah mencium pasangan. Nah, kira-kira ibu ini sering nggak mencium suaminya? Sering mencium suaminya? Tadi pagi dicium nggak? Kemarin dicium nggak? Masya Allah. Ada yang sudah jarang bahkan kan mencium suaminya. Dia menjawab, Ustaz, udah expire, udah beda rasa katanya, udah agak pahit-pahit dikit sekarang ketika mencium suami itu. Ada yang seperti itu. Bunda, berapapun usia kita, tetap yang namanya mencium pasangan itu menjadi nilai ibadah untuk kita. Dan tahu nggak, ternyata mencium suami itu sama halnya pahalanya seperti kita mencium Hajar Aswad. Bukan Aswan, ya. Sama halnya dengan kita mencium Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad? Sama halnya kita mencium Hajar Aswad. Apalagi yang suaminya hitam, mirip dengan Hajar Aswad. Oh ya, makanya pulang dari sini, Bu, langsung panggil suaminya. Pak, sini sebentar. Apa sih? Sini sebentar. Apa dipanggil-panggil? Sini sebentar. Udah deket, langsung diciumi suaminya. Wah. Ya. Masih ada yang masuk. Tapi Bunda, dengan catatan suaminya yang tahu ilmunya. Kalau suaminya nggak tahu ilmunya repot, ya. Ketika diciumi tiba-tiba aneh suaminya karena nggak biasa. Ini istri saya dari pengajian malah jadi gila seperti ini. Itu hadirin, ya. Suami pulang dari pekerjaan, kita siapkan minuman sering. Siapkan minuman untuk suami sering. Yang nggak sering, seringkan. Yang sudah sering, istiqomahkan. Dan Bu, ternyata ilmunya ketika suami baru pulang dari pekerjaan itu jangan banyak ditanya apapun. Suami ketika pulang dari pekerjaan, ketika pulang dia berjualan, 10 menit pertama itu jangan ditanya apapun. Apalagi Tupperware yang ketinggalan. Jangan ditanya apapun. Karena apa? 10 menit pertama ketika suami pulang dari pekerjaannya itu dalam kondisi sedang banyak pikiran. Kita nanya itu nambah beban pikirannya. Jadi disebutkan 10 menit pertama itu 10 menit rehatnya pikiran suami kita. Makanya cerdasnya Bunda Khadijah ketika Rasulullah melaksanakan tahannus di Gua Hira. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Rasulullah masih melaksanakan tahannus di Gua Hira. Ketika pulang di perjalanan, ada yang manggil, Muhammad. Lihat ke depan, gak ada siapa-siapa. Lihat ke belakang, gak ada siapa-siapa. Samping kanan gak ada siapa-siapa, samping kiri gak ada siapa-siapa. Kira-kira kaget gak? Kaget gak? Ini aja deh. Bunda namanya siapa, Bu?
Bunda Amanah. Bunda Amanah pulang dari pengajian. Ketika pulang dari pengajian, lagi jalan tiba-tiba ada yang manggil, Bu Amanah, Bu Amanah, satenya Bu Amanah. Lihat ke depan, gak ada siapa-siapa. Ke belakang gak ada siapa-siapa. Samping kanan, samping kiri gak ada siapa-siapa. Kira-kira takut gak? Khawatir gak? Itu pun yang dirasakan oleh Rasulullah. Namun ketika lihat ke atas, melihat sosok asli dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang memiliki 70 sayap, yang satu sayapnya menutup dari tupuk timur sampai ke barat besar. Sosok asli menunjukkan sosoknya di hadapan Rasulullah. Khawatir, resah, gelisah, pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, ngetuk pintu, dibukakanlah pintu oleh Bunda Khadijah. Ketika dibukakan, Rasulullah hanya lihat wajahnya Bunda Khadijah, hanya melihat wajah Bunda Khadijah istrinya, setengah kekhawatiran Rasulullah langsung hilang seketika. Makanya tugas ibu sebagai seorang istri adalah bagaimana caranya menjadi seorang istri ketika suami punya masalah. Lihat wajah kita, setengah masalah suami kita langsung hilang. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak Bu? Selama ini kan yang terjadi justru sebaliknya. Suami nggak punya masalah, lihat wajah kita langsung bermasalah. Sebaliknya yang terjadi ya. Rasulullah ketika masuk, Bunda Khadijah nggak banyak bertanya Bu. Bunda Khadijah nggak seperti ini. Ada apa wahai suamiku? Ada apa? Coba ceritakan kepadaku. Ayo cerita. Aku kan istrimu. Ayo cerita kepadaku. Enggak. Bunda Khadijah nggak banyak bertanya, nggak banyak minta sesuatu. Justru Bunda Khadijah menenangkan dan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Begitupun Bunda ketika suami pulang dari pekerjaannya, jangan banyak ditanya apapun, siapkan apa yang menjadi keperluan suami kita. Setuju? Sepakat? Untuk melatih konsentrasi, setiap saya mengatakan setuju, jawabnya sepakat. Setiap saya mengatakan sepakat, jawabnya setuju. Setuju? Sepakat? Setuju, setuju, sepakat? Sepakat, sepakat, setuju? Sepakat, sepakat, setuju, setuju? Sepakat, setuju, sepakat, setuju, sepakat, setuju, sepakat, setuju, sepakat, setuju. Oh, cut, udah. Masya Allah. Takbir. Itu hadirin, waktu saya mepet. Bunda, dalam rumah tangga kita ada 3 sifat yang wajib kita miliki. Dalam rumah tangga, ketika Bunda memiliki 3 sifat ini, itu akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Tapi kalau 3 sifat ini nggak ada, itu pasti banyak konflik, banyak masalah dengan suami ataupun dengan anaknya. Ketika Bunda punya 3 sifat ini, pasti jadi ibu yang capek, jadi ibu yang lelah, jadi istri yang capek. Apa 3 sifat ini? Yang pertama, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, yang pertama, milikilah sifat yang bisa menahan nafsu amarah. Maka yang jadi pertanyaannya dari saya, siapa yang mulai hari ini, yang mulai detik ini, yang tidak akan marah lagi? Cum! Insya Allah berat banget ya. Marah itu ada 2 Bu. Yang pertama ada orang dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ada yang kedua dia jarang marah, tapi sekalinya marah bakar rumah. Nah, kira-kira yang bagus ini yang pertama, yang kedua? Yang bagus yang pertama, yang kedua? Dua-duanya nggak bagus Bu. Karena yang namanya nafsu amarah bukan kita lampiaskan dengan cara nampar orang. Yang namanya nafsu amarah bukan dengan cara kita tahan ketika marah tuh, nggak apa-apa, sabar, kuat, minggu depan bunuh diri dia.
Ya, bukan seperti itu, tapi yang diajarkan oleh Rasulullah. Setiap kita mau marah, kita mampu mengendalikan nafsu amarah itu dan juga rilis, kita mengeluarkan nafsu amarah itu. Makanya gak heran Bu, Rasulullah mengajarkan kepada kita, setiap dalam rumah tangga kita mau marah, setiap marah itu muncul, maka yang pertama kali adalah kita ingat Allah dengan membaca istighfar. Boleh istighfar semuanya? Istighfar Bu, bukan boleh. Boleh istighfar semuanya? Sekali lagi. Lebih kompak. Jadi tahu ketika nanti marah kepada anak, yang pertama kali muncul adalah marah kepada suami, yang muncul adalah marah kepada tetangga, yang muncul adalah suami gak ngasih uang belanja, yang muncul adalah beda istighfarnya. Kencang istighfarnya ya. Astagfirullah. Beda ekspresinya ya. Itu hadirin. Bu, kalau kita beristighfar, coba perhatikan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada salah satu makhrijul huruf yang kita bacakan, yaitu huruf ghin atau huruf gha, yang kalau dibacakan dengan benar menyebabkan banyaknya nafas yang keluar dari mulut kita. Nafas yang keluar dari mulut ini namanya karbon dioksida. Orang ketika mau marah banyak mengeluarkan karbon dioksida, itu lama kelamaan akan menjadi tenang. Makanya disebutkan, ibu marah kepada anak minimal istighfar 3 kali. Setiap marah kepada anak, yang biasanya langsung marah, nanti enggak, minimal istighfar dulu 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru reaksi kepada anak. Ya, jangan kita marah kepada anak duluan, baru kita menyesal. Bunda pernah mukul anak? Pernah mukul anak? Atau sering? Pernah mukul anak, tapi pas malam lihat wajah anak kita, nangis kita, nyesal. Pas siang dipukul, malamnya ya Allah, kok tega saya mukul dia ya Allah. Besoknya lagi, ya Allah, kok tega saya mukul dia ya Allah. Mau sampai kapan seperti itu? Kita nyesal ya. Bunda marah kepada suami minimal istighfar 9 kali. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Kepada suami berapa kali? 9 kali. Jadi tahu nanti ketika suami marah kepada kita, jangan dilawan dengan marah lagi. Tapi yang pertama kali muncul adalah istighfar. Suami datang-datang tiba-tiba marah, "Mama sini!" Kita istighfar dulu, jangan reaksi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada apa-apa? Astagfirullah, astagfirullah. Oh iya, enggak apa-apa. Astagfirullah, astagfirullah. Oh iya, mama yang salah. Astagfirullah. Itu Bunda. Jadi jangan suami pas marah itu, "Mama sini, apa kamu?" Ikut marah juga ya. Dikendalikan Bunda ya. Dan coba rasakan, setiap mau marah istighfar dengan cara benar seperti tadi. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Itu akan berdampak untuk diri kita. Dengan catatan istighfarnya seperti yang tadi, benar-benar dirasakan. Jangan istighfarnya seperti ini, astagfirullahaladzim. Wah, istighfar ya, cuman ngebentak kalau seperti itu ya. Itu hadirin, benar-benar dirasakan oleh diri kita ya. Jadi tahu, setiap mau marah yang pertama kali muncul adalah membaca istighfar, ingat Allah. Jadi semuanya, yang kedua, sifat yang wajib Bunda miliki dalam rumah tangga adalah milikilah sifat yang tidak mudah berprasangka buruk kepada suami dan juga anak kita. Suami pulang, bukan di jam pulang, prasangka apa yang muncul, itu yang menentukan apakah kita mudah prasangka buruk atau prasangka baik terhadap orang. Ketika suami pulang bukan di jam pulang, yang biasanya jam 5 sudah pulang, ini udah jam 7 malam tapi nggak pulang-pulang, prasangka apa yang muncul? Jangan-jangan suami saya belok, jangan-jangan main dulu, jangan-jangan apa dong?
Bunda siapa namanya, Bun? Iim. Bu Iim orang Sunda ya? Oh bukan, biasanya Iim itu Sunda ya. Bu Ana sama Bu Iim ketemu di jalan. Yang biasanya Bu Iim nanya kepada Bu Ana, ketika itu nggak nanya sedikit pun. Nggak nanya, yang biasanya nanya. Akhirnya Bu Ana dalam pikirannya, kenapa sih Bu Iim kayak gitu kepada saya? Apa sih salah saya? Apakah karena hutangnya belum dibayar? Ataukah karena apa? Wow, pikiran-pikiran yang buruk yang muncul. Ini hanya fiktif ya Bu Iim ya. Ini hanya karangan, gak asli ya. Pikiran yang buruk yang muncul untuk melatih agar prasangka kita kepada orang adalah prasangka yang baik, maka hadirkan 70 prasangka yang baik. Ketika ketemu dengan orang lain yang biasa nanya, ternyata nggak nanya, yang muncul adalah prasangka yang baik. Oh, boleh jadi nggak lihat saya. Oh, boleh jadi sedang terburu-buru, akhirnya nggak sempat untuk menyapa. Oh, boleh jadi sedang sakit gigi. Oh, boleh jadi sedang sariawan. Jadi prasangka-prasangka yang baik yang muncul. Suami gak pulang di jam pulang, yang muncul adalah prasangka yang baik. Oh, boleh jadi sedang macet di jalan. Udah di WA tapi baru dibaca gak dibalas juga. Oh, boleh jadi udah dikirim tapi gak sempat dia balas. Prasangka yang baik yang muncul. Tetangga ada yang ngomong, Pak, ayo bu, kemarin saya lihat suami ibu itu ngebonceng perempuan yang lain. Yang muncul tetap prasangka yang baik. Oh, boleh jadi suami saya sedang ngojek. Tetap yang baik adalah yang muncul ketika itu. Dan itu sampai 70 kali kita latih pikiran kita. Oke. Itu yang kedua hadirin. Yang ketiga, sifat yang perlu kita latih dalam rumah tangga kita, yang perlu kita miliki dalam rumah tangga kita adalah milikilah sifat yang tidak mudah tersinggung dengan orang lain. Dikit-dikit tersinggung kita dengan orang. Dikit-dikit tersinggung kita dengan orang. Jujur, siapa di sini yang masih mudah tersinggung dengan orang? Ada yang masih mudah tersinggung dengan orang? Saya ngomong seperti ini, ada yang tersinggung nggak? Ada yang tersinggung nggak, Bu? Tersinggung capek kita, Bu. Tersinggung akhirnya keluar dari masjid. Saya nggak mau ikut pengajian lagi. Dan salah satu sifat tersinggung adalah sifat yang mudah membuat kita lelah. Karena orang yang mudah tersinggung dengan orang lain capek. Kita tersinggung dengan suami karena suami mengangkat suaranya, membentak kita, tersinggung kita, lari ke kamar, dikunci dari dalam dengan harapan suami ngejar kita, ngetok-ngetok dari luar. Ternyata nggak ngetok-ngetok juga, makin kesinggung lah kita. Ya, ngumpul dengan ibu-ibu yang lain, tiba-tiba ada yang ngomong, kok anaknya seperti ini ya? Ini kok botak anaknya? Ini kok belum jalan anaknya? Kesinggung kita, nggak mau ngumpul lagi sama yang lain. Capek hadirin. Jadi apapun kita, kalau kita punya sifat yang mudah tersinggung, itu capek. Saya punya ilmu dari Dr. Zaidul Akbar. Kata beliau, kalau kita ingin menjadi pribadi yang tidak mudah tersinggung, kata beliau, sering-seringlah makan rujak. Apa, Bu? Ya, makan rujak. Jadi nanti tersinggungnya hilang, mencret datang. Tapi betul hadirin, ini serius. Ya, kata beliau, saya lupa penjelasan ilmiahnya. Itu ada penjelasan ilmiahnya. Kalau kita ingin memiliki pribadi yang tidak mudah tersinggung dengan orang, sering-seringlah makan rujak. Ya, mudah-mudahan hadirin semuanya kita bisa memiliki sifat kepribadian yang tidak mudah tersinggung dengan orang lain. Siap, Bu? Setuju? Siapa yang mulai hari ini, yang mulai detik ini yang tidak akan mudah marah lagi? Cum. Siapa yang mulai hari ini yang tidak akan mudah berprasangka buruk dengan orang lain lagi? Cum. Siapa yang mulai hari ini yang tidak akan mudah tersinggung lagi dengan orang? Cum. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan jadi doa untuk kita semuanya. Insya Allah. Bunda semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Sebenarnya sangat banyak yang ingin disampaikan kepada Bunda semuanya. Namun sayang, waktunya sangatlah terbatas. Namun di akhir, Bunda, ketika Bunda ingin punya 3 sifat yang tadi, maka yang perlu Bunda perbaiki salah satunya adalah sholatnya. Ketika sholat Bunda baik,
maka tiga sifat tadi itu bisa kita kendalikan. Kalau kita mudah marah, berarti ciri sholat kita masih bermasalah. Kalau kita mudah tersinggung dengan orang, berarti salah satu ciri sholat kita belum nyambung. Kalau kita mudah prasangka buruk dengan orang, berarti sholat kita masih perlu diperbaiki. Ingin lihat apakah bagaimana sholatnya baik atau enggak? Coba jawab pertanyaan saya. Siapa di sini yang kondisi sholatnya masih sering seperti ini? Allahu Akbar, tiba-tiba ingat makanan, ingat cucian, ingat anak, ingat suami, ingat rumah tangga. Jujur, siapa di sini yang sholatnya masih sering seperti itu? Cung, angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi, Bu. Yang tinggi. Ini nggak ada atau nggak ngaku? Masya Allah. Allahu Akbar. Waktu perasaan ada 25.000, tapi tinggal 20.000 lagi, kemana ya? Allahu Akbar. Belanja enggak, kemana enggak? Sami Allahu liman hamidah. Oh, kemarin bayar hutang. Ada yang seperti itu sholatnya? Ada yang seperti itu. Yang mana orangnya? Masya Allah. Bahkan ada orang yang ketika sholat dia sampai lupa rakaat keberapa. Ini kedua, ketiga ya. Ini ketiga atau keempat ya. Ini kira-kira sujudnya udah sekali, udah 2 kali ya. Ada yang seperti itu? Hati-hati hadirin. Yang saya tunjuk jawab, yang lain diam. Bun, tadi sholat subuh nggak? Bu, tadi sholat subuh nggak? Tadi sholat subuh nggak, Bu? Sholat subuh. Tadi sholat subuh. Allah ngomong apa tadi? Allah ngomong apa tadi, Bu? Bunda tadi sholat subuh nggak? Allah ngomong apa tadi? Bunda tadi sholat subuh nggak? Allah ngomong apa tadi? Ada yang bilang as-sholatu khairum minan naum, itu muazin ya. Bun, mana nih Bunda? Bunda tadi sholat subuh nggak? Allah ngomong apa, Bun? Apa? Ya sholat. Masya Allah. Bunda, ketika saya bertanya seperti itu banyak yang bingung. Memang Allah ngomong, coba baca dalam hadis qudsi. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu kan permintaan kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah, pernyataan kita kepada Allah. Puncaknya kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan ternyata di sana Allah menjawab apa yang kita baca. Di sana Allah menjawab kita. Kata Allah, ayat ini antara aku dan juga hambaku. Masa'ala, maka hambaku berhak atas apa yang dia minta. Kalau kita tahu jawaban Allah di sana indah, Bu. Makanya kenapa sholat kita nggak berasa, nggak lezat? Jangan-jangan selama ini kita nggak ketemu dengan Allahnya. Makanya perbaiki kualitas sholat kita. Ketika kualitas sholat kita baik, Bunda akan menjadi istri yang baik. Ketika kualitas sholat Bunda baik, Bunda akan menjadi ibu yang baik. Apapun Bunda kalau sholatnya baik, pasti akan menjadi baik. Bun, jawab atuh. Ulangi lagi, Bun. Perbaiki kualitas sholatnya. Siap? Siapa yang siap untuk memperbaiki kualitas sholatnya? Angkat tangannya dan katakan saya. Oke. Itu Bunda ya. Terakhir banget nih. Oh, ini masih banyak terakhir ya. Bunda, dalam memperbaiki sholat kita harus paham dulu siapa musuh kita. Yang pertama, musuh kita adalah setan. Setan ini bernama khonjab dalam sholat. Setan yang mengganggu dalam sholat kita namanya khonjab. Godaannya 3. Pas kita sedang sholat Allahu Akbar, si khonjab ini datang. Dia dekati telinga kita, dia bisiki, uzkur kaza wa kaza. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Yang kedua, godaan si khonjab ini membuat pandangan kita pas sedang sholat gak mau diam. Makanya dalam sholat disunahkan pandangan ini ke sana atau kemari. Ke sana atau kemari. Ke sana atau kemari. Ada yang ke sana kemari. Ada yang sholatnya Allahu Akbar, ada orang lewat. Disunahkan melihat tempat
sujud. Salah satunya agar kita bisa benar-benar fokus dalam sholat kita. Hati, pikiran, perasaan kita tertuju kepada Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan khusyuan dalam sholat dan bisa fokus dalam sholat kita. Insyaallah. Sebelum saya tutup, saya ingin nguji dulu. Kira-kira fokusnya sudah bagus atau enggak? Boleh angkat tangan kanannya, Bu? Ini ujian fokus. Kira-kira fokusnya bagus atau enggak di sini? Atau jangan-jangan fokusnya masih bermasalah? Angkat tangannya, Bu. Lakukan apa yang saya katakan ya. Sekarang diputar-putar tangannya, Bu. Diputar, bukan dadah mau pulang. Oke. Putar-putar tangannya, Bu. Diputar-putar. Lakukan apa yang saya katakan. Fokus lihat saya. Fokus lihat saya. Sekarang makin cepat putarannya. Makin cepat, makin cepat, makin cepat terus. Makin cepat. Sekarang simpan di dagunya. Dagu. 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 Bu dagu. Oh, ini mentang-mentang udah mau maghrib, dagunya pindah ke sini. Dan ada ibu-ibu dengan dinginnya, iya dagu. Allah. Baik Bunda, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya izin di akhir ini menutup dengan doa. Tapi sebelum menutup dengan doa, Bun, ada salah satu informasi yang ingin diberikan kepada Bunda semuanya. Bunda, di sini ada orang tua yang sudah wafat nggak? Ingin gak kita melakukan sesuatu yang amalannya sampai kepada orang tua? Bunda tahu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua kita walaupun orang tua kita wafat adalah ihdaul thawab. Kita menghadiahkan sesuatu untuk orang tua kita. Kita mewakafkan sesuatu dan wakaf itu kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita. Karena apa? Bunda kira-kira bakal wafat nggak? Yakin akan wafat? Yakin akan wafat? Kalau sudah wafat kira-kira masih bisa sholat nggak? Zakat masih bisa nggak? Puasa masih bisa nggak? Nggak ada amalan yang bisa kita lakukan. Inqata'a amaluhu, putus amalan-amalan kita. Tapi ada 3 perkara, 3 hal yang nggak akan putus kalaupun kita wafat. 3 hal ini salah satunya adalah dengan cara berwakaf. Ketika kita mewakafkan sesuatu dan hal itu terus bermanfaat sampai kapanpun ila yaumil qiyamah, sampai ila yaumil qiyamah, dan itu masih digunakan, maka amalannya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah sampai di alam barzah. Makanya kabar bahagianya, Bu, dari teman-teman Baitul Mal Indragiri sekarang sedang membuat satu program yang sangat luar biasa. Namanya program wakaf produktif. Apa namanya? Wakaf produktif, yaitu dengan cara membebaskan lahan kelapa sawit, yang mana kelapa sawitnya akan diolah dan hasilnya 100% akan digunakan untuk santri-santri, untuk pesantren. Yang pesantren itu akan digratiskan. Santri-santri yang ngaji di sana dikasih makan, keperluannya, kebutuhannya dicukupi semuanya. Coba bayangkan kalau kita ikut dengan wakaf itu, santri ketika menghafal Al-Quran, santri ketika sedang belajar, dan dia terus mengajarkan nanti ilmunya, sampai kapanpun kita akan kebagian, akan dapat pahalanya, gak kurang, gak lebih. Makanya saya ingin bertanya, di sini di antara Bunda ada yang mau ikut untuk berwakaf? Ada yang mau ambil kesempatan ini mumpung kita dalam kondisi masih bisa untuk berwakaf? Dan hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, almarhum atau almarhumah orang tua kita. Berapa per meternya? Ada yang nanya seperti itu. Per meternya gak mahal, Bu. Per meternya hanya 10.000. 10.000 per meter itu sudah bisa kita berwakaf. Makanya saya ingin tanya dulu, siapa di sini di antara Bunda yang benar-benar yakin, yang mau menghadiahkan pahala wakaf kepada orang tuanya atau kepada dirinya? Siapa yang mau ikut berwakaf? Yang pertama, siapa yang mau ikut berwakaf 500 meter? Angkat tangannya. 5 juta. Bunda, 500 meter. Oke, boleh dicatat. Ada lagi 500 meter, Bu. Orang tua kita udah banyak memberikan kepada kita. Masa kita menyumbangkan wakaf untuk orang tua kita 500 meter kita nggak mampu? Coba satu orang 500 meter. Ada lagi? Bunda, yakin Bun, jangan pernah ragu, karena yang namanya keraguan itu datangnya dari setan. Ada lagi, Bu, 500 meter, 5 juta.
Katanya gini, bang, saya nggak bawa uang, boleh ditransfer. Bang, uangnya nggak ada bulan sekarang, boleh bulan depan. Bulan depan nggak ada, boleh 2 bulan. 2 bulan nggak ada, boleh 3 bulan. Setahun, boleh. Dicicil, boleh. Ada yang mau ikut 500 meter, Bu? 500 meter 5 juta. Ada yang mau? Oke, saya turunkan. Sekarang ada yang mau ikut, 300 meter 3 juta. Bunda, 300 meter. Meter atau meter? Meter. Ada yang mau ikut? Bun, 300 meter 3 juta. 300 meter, Bun. Kiri kanan depan belakang boleh ikut. Oke, saya turunkan lagi. 200 meter. Ada yang mau ikut? 2 juta. 200 meter hadiahkan untuk orang tuanya, almarhum, almarhumah orang tuanya, atau bisa untuk diri dan keluarganya. 200 meter, Bu. 200 meter, Bunda. Oke, sekarang 100 meter, Bu. 1 orang, 2 orang, 3 orang. 100 meter, Bunda. 3 orang, 4 orang. Ada lagi? 5 orang. Ada lagi? 100 meter, Bu. 1 juta. 6 orang, 7 orang. Ada lagi? 100 meter, Bu. 100 meter, mumpung ada kesempatan, Bu. Kapan lagi? Kapan lagi kita bisa berbuat kebaikan? Coba, 7 orang, Bunda. Ada yang mau ikut lagi? Bu, sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Apa? Apa? Yang tadi mau ikut boleh angkat tangan lagi, Bu. Angkat tangan yang tadi, yang 100 meter. Yang 100 meter boleh angkat tangan lagi. Nanti bisa datangi panitia ya. 7 orang, ada lagi? Bunda? Bun? Halo? Ada lagi? 100 meter. Oke, diturunkan lagi, Bunda. 50 meter 500.000. Ada yang mau ikut? Boleh dicicil, boleh bulan depan. 1 orang 500 meter. 2 orang. Ada lagi? 500 meter. 500 meter, Bu. 500 meter 50 meter. Ada lagi, Bu? Gak ada lagi? Ada lagi? Oke, diturunkan. Sekarang berapapun semampunya. Berapapun semampu. Bang, saya mampunya cuma 10 meter, boleh. Saya mampunya cuma 5 meter, boleh. Saya mampunya cuma 2 meter, boleh. Ada yang mau ikut? Semampunya. Sekemampuannya, Bu. Ada yang belakang 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Oh, ada yang langsung mau ngasih uangnya. Oke, Bunda yang mau ikut berapapun jumlahnya bisa datangi panitia dari Baitul Mal Indragiri ya, yang masih ada di sini. Nanti akan dicatat nomornya dan bisa untuk Bunda tidak dibayar pada saat ini. Kalau mau saat ini, insya Allah juga kebaikan untuk kita semuanya. Siap, Bu ya? Mudah-mudahan jadi ladang kebaikan untuk kita semuanya. Insya Allah.